Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Wahyuningsi, NPM 1921010080, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah Hukum Perdata Internasional guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Baiklah, yang pertama yaitu materi hukum antar tata hukum. Hukum antar tata hukum atau hattah merupakan hukum yang mempelajari sistem hukum pada suatu negara tertentu dan pada saat tertentu. Profesor Sudargi Gautama membagi hattah menjadi dua. Yang pertama hattah intern, dan termasuk ke dalamnya adalah hukum antar waktu. Hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, juga di dalamnya adalah hukum antar agama. Yang keduanya, hattah ekstern adalah HPI. Baiklah, yang kedua yaitu titik pertalian. Titik pertalian atau titik taut adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta yang ada di dalam suatu perkara dengan suatu tempat atau sistem hukum yang harus atau mungkin untuk dipergunakan. Untuk mengetahui hukum apa yang harus diberlakukan di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur asing, hakim harus mencari titik taut yang ada atau berkaitan di dalam masalah HPI tersebut dengan melihat kepada titik-titik pertalian yang ada. Kemudian yang ketiga, prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Prinsip nasionalitas yang bertitik berat pada segi personalia yang merupakan prinsip yang menentukan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan status seseorang, WN atau WNA, erat hubungannya dengan orang-orang tersebut. Oleh karenanya, hukum nasional orang tersebut yang ditentukan oleh kewarganegaraannya melekat dan mengikuti kemanapun seseorang pergi. Sedangkan prinsip domisili bertitik berat pada segi teritorial, menentukan bahwa semua hubungan-hubungan orang yang berkaitan dengan soal-soal perorangan, kekeluargaan, warisan, atau status personil ditentukan oleh domisilinya. Semua negara Inggris yang disebut common law. Kemudian yang keempat adalah penunjukan kembali atau renvoi. Renvoi adalah penunjukan kembali pada sistem hukum yang semula menunjuk. Renvoi terjadi disebabkan karena di dalam penentuan status personal negara-negara di dunia ada yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Dalam HPI tradisional dikenal dua jenis single renvoi. Yang pertama, promission, penunjukan kembali, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing kembali ke arah lex fori. Yang kedua, transmission, penunjukan lebih lanjut, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing lain. Kemudian yang kelima, kualifikasi. Kualifikasi adalah melakukan klasifikasi suatu istilah sehari-hari ke dalam istilah hukum. Kualifikasi ada 3 macam, yaitu kualifikasi
lex fori, kualifikasi lex quis, dan kualifikasi otonom. Kualifikasi lex fori adalah kegiatan melakukan klasifikasi atau penerjemahan suatu istilah hukum berdasarkan hukum sang hakim. Kemudian yang kedua, kualifikasi lex quis adalah kegiatan melakukan klasifikasi atau penerjemahan istilah hukum berdasarkan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI yang bersangkutan. Yang ketiga, kualifikasi otonom adalah kegiatan melakukan klasifikasi atau penerjemahan istilah hukum berdasarkan perbandingan hukum. Kemudian yang keenam, yaitu ketertiban umum. Ketertiban umum adalah suatu konsep untuk mengesampingkan berlakunya hukum asing yang seharusnya berlaku, karena hukum asing tersebut bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum sang hakim. Ketertiban hukum bersifat relatif. Sifat relatif itu ditentukan oleh 3 faktor, yaitu faktor waktu, faktor tempat, dan faktor intensitas. Kemudian yang ketujuh, yaitu penyelundupan dan ketertiban umum. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Kedua-duanya ini bertujuan agar supaya hukum nasional dipakai dengan mengenyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Kedua-duanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah-kaidah hukum asing. Perbedaan antara ketertiban umum dan penyelundupan hukum adalah bahwa pada yang pertama kita saksikan bahwa pada umumnya suatu hukum nasional dianggap tetap berlaku, sedangkan dalam penyelundupan hukum kita saksikan hukum nasional tetap berlaku itu dan dianggap tepat pada suatu peristiwa tertentu saja, yakni karena kini ada seorang yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan suatu tindakan yang bersifat menghindarkan pemakaian hukum nasional itu. Materi yang ke-8 yaitu pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan hukum mana yang akan digunakan dalam pembuatan suatu kontrak. Para pihak yang mengadakan perjanjian dagang berhak melakukan kesepakatan tentang pilihan hukum yang biasa disebut choice of law, dan pilihan forum yang biasa disebut dengan choice of forum yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Pilihan hukum tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan kepentingan hukum orde publik dari lex fori dan merupakan penyelundupan hukum. Kemudian materi yang ke-9, hak-hak yang telah diperoleh. Hak-hak yang telah diperoleh digunakan untuk mengedepankan bahwa perubahan-perubahan dari fakta-fakta yang menyebabkan dalam suatu hubungan tertentu diperlakukan suatu kaidah hukum tertentu tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula itu. Prof. Virjono Prodjodikoro menggunakan istilah
berkelanjutan keadaan hukum untuk istilah hak-hak yang telah diperoleh. Teori hak-hak yang diperoleh mempunyai hubungan dengan bagian hukum perdata internasional yang lain, yaitu ketertiban umum dan penyelundupan hukum. Juga dengan pengakuan keputusan asing, hak-hak yang diperoleh dapat dianggap sebagai kebalikan dari ketertiban umum. Dalam hak-hak yang diperoleh, diutamakan hukum asing dan dikesampingkan hukum nasional. Dalam ketertiban umum, diutamakan hukum nasional dan dikesampingkan hukum asing. Kemudian, yang ke-10 adalah persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan merupakan bagian teori umum HPI yang di waktu akhir ini telah memperoleh banyak perhatian para sarjana. Dengan bagian lain dari teori umum hukum perdata Islam, terdapat hubungan erat misalnya dengan masalah kualifikasi dan renvoi, dengan masalah hak-hak yang telah diperoleh yang secara tersendiri. Persoalan pendahuluan terjadi apabila putusan terakhir dalam suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim suatu negara bergantung pada pemecahan terlebih dahulu dari suatu persoalan lain yang merupakan persoalan pokoknya. Kemudian yang ke-11 yaitu penyesuaian. Penyesuaian terjadi apabila dalam suatu peristiwa hukum perdata internasional tersebut sang hakim memakai hukum asing dan harus berusaha untuk memasukkan hukum yang lain dalam pengertian hukum, terminologi hukum dari negaranya sendiri. Beberapa contoh tentang penyesuaian antara lain: akte otentik, adopsi, trust, hak waris dan adopsi, dan kecelakaan pesawat terbang. Teori penyesuaian berhubungan dengan bagian HPI lain yaitu dengan kualifikasi, persoalan pendahuluan, dan ketertiban umum. Baiklah, sampai di sini saya menyampaikan materi mata kuliah HPI. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.